indeks kita 2 minggu ini lumayan berat ya Kak Adia. Apalagi year to date ini asing udah net sell per hari ini aja udah 4,1 triliun nih. Terutama yang paling banyak di net sell itu terutama di big banks lagi. Nah kalau Kak Adi lihatnya gimana nih? Kan lumayan aksi net sell itu masih lumayan berasa ya. Nah kalau tadi lihatnya ini lagi ada sentimen apa sih yang bikin indeks ini berat nih saat ini? Ya mungkin pertama kita dari indeksnya dulu ya. Jadi indeks kita ini JCI memang dominan kan dari sektor financials ya, bank related lah. Kalau kita lihat kan kayak BRI, BCA itu weightingnya udah almost hampir 9% ya, which is maximum weighting di JCI. Jadi makanya memang termasuk BNRI itu lumayan gede ya, di atas 5%. Jadi kalau kita lihat memang kalau ada sell off, terutama di big banks ini, pasti overall tuh JCI keganggu ya. Maksudnya apa? Mereka kan kontributornya gede ke JCI, dan sekarang kalau kita ke alasannya kenapa, sebenarnya ini sih alasan yang dari tahun lalu sebenarnya udah ada, which is rising interest rate ya. Kalau kita lihat sentimen rising interest rate masih ada, inflasi tinggi masih ada, yang ini tentunya kan kurang suportif untuk inflow, terutama ke emerging market, which is Indonesia. Tapi di sisi lain juga kita ngelihat ada satu faktor lagi yang baru di tahun ini, yaitu dengan China reopening. Dengan China reopening ini jadi flow emerging market, basket emerging market ya, kalau kita bilang dari foreign yang biasanya mungkin tadi ke Indonesia, ini pada switching nih ke China dan Hong Kong ya. Jadi memang kalau kita lihat kan China dan Hong Kong kan 1 tahun belakangan kan memang drawdown-nya udah lumayan banyak ya, karena mereka masih COVID zero policies dan PMI-nya jelek segala macam. Jadi kalau kita lihat sih memang ini sesuatu yang ya terjadi lebih karena flow itu. Kalau kita lihat kan last year kita itu kan net inflow ya, JCI kita ya. So ini agak balik badan lah dari sana. Tapi ini mainly sih kalau kita lihatnya memang dari sentimen dari reopening China dan Hong Kong, dan kita lihat seperti Tara mention juga tadi kan, kita udah net outflow-nya juga udah lumayan gede ya year to date. Jadi ini yang mempengaruhi sih, kalau kita lihat mempengaruhi JCI ya. Dan terutama kenapa ya, balik lagi kenapa big banks-nya yang sell off-nya paling banyak itu ya karena weighting mereka paling gede, jadi exposure foreign ke mereka juga gede. Mungkin kalau teman-teman lihat juga hari ini kan JCI-nya naik, big banks-nya naiknya juga lumayan banget kan, kalau kita lihat. Jadi ini juga suatu gambaran nih kalau sebenarnya ya foreign ini ya mostly juga ada mereka outflow, pas mereka inflow juga mereka inflow-nya basket buy, dan ini juga ke big banks ya. Tapi sih secara fundamental sih kita belum melihat sesuatu yang maksudnya red flag gitu ya untuk di big bank sendiri. Jadi emang big banks ini dapat karena asingnya lagi switching ya, karena sentimen dari opening. Nah, mungkin mau nanya langsung nih, kalau kita lihat performance terutama for big banks ya tahun lalu itu kan dari performance-nya itu bagus banget nih dari segi credit growth-nya, likuiditasnya, bahkan earnings-nya itu juga all time high kan. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang nanya nih, kalau tahun ini mau cari sektor yang aman, banking nih, apakah upside-nya ini masih cukup menarik nih untuk tahun ini? Kalau tadi gimana nih pandangannya? Mungkin pertama kita ke growth-nya dulu ya, kayak apa sih sektor bankingnya growth-nya. Kalau kita lihat sih tahun ini harusnya growth-nya masih lumayan oke. Walaupun mungkin kalau kita bandingin growth-nya dibandingin tahun 2022 kemarin, pastinya akan ada slowdown, tapi itu kan expected ya, di mana-mana kan. Maksudnya kan kita efeknya kan dari low base habis COVID di tahun 2021, 2022, ekonomi reopening, kredit mulai lancar, mungkin kayak restructuring loan itu mulai turun gitu. Jadi ini kan suatu hal yang maksudnya yang bikin kita ngeliat nih year on year-nya bagus banget gitu. Tapi di sisi lain, kalau di 2023 ini sih kita overall masih optimis karena despite slowing down, tapi kita lihat masih ada momentum ya. Jadi economic growth kita kan generally ini masih bagus nih.
Kayak kemarin World Bank itu kan sempat ngeluarin GDP growth untuk 2023 untuk Indonesia itu kita masih di atas rata-rata Asia Pasifik ya, kalau saya nggak salah tuh Asia Pasifik di sekitar 3,6-3,8%, kita ini masih di 4,7% ya. Jadi ini jadi growth kita tuh sebenarnya masih bagus, terutama kalau kita lihat juga salah satu pertumbuhan kredit yang sebenarnya ya yang kita lihat quite potential untuk tahun ini kan sebenarnya lebih di consumer ya, di UMKM, di working capital loan gitu-gitu. Investment loan lumayan tinggi, tapi ini mainly kan juga dari penanaman FDI ya, smelter kemarin. Tapi untuk tahun ini sih memang story-nya kita lebih lihat ke consumer loan ya, UMKM loan-nya ini sendiri, dan yang low added value lah. Maksudnya yang bisnisnya simple-simple aja gitu. Wah, menarik banget nih. Jadi emang akan slow down, tapi untuk tahun ini masih ada potential growth-nya. Tadi Kadi juga mention kalau bobotnya banking ini di indeks ini kan cukup berat ya. Cukup berat. Jadi apalagi nih yang bisa drive indeks nantinya ya kan. Nah, tadi kan mention soal UMKM, consumer untuk story tahun ini. Nanti kita di akhir ya, kita baru bahas per emitennya nih, baru detail apa nih yang menarik untuk tahun ini. Nah, tadi Kadi juga mention nih tentang rising concern, ada concern soal kenaikan suku bunga. Nah, kalau dengan naiknya suku bunga ini, ada nggak sih resiko untuk bank-bank dari segi kualitas asetnya mereka, dari segi NPL-nya, atau dari interest margin-nya, NIM-nya? Apakah ini akan tergerus dengan cost of fund-nya yang makin mahal nih? Ya, yang pastinya kan kalau pertama itu kan kalau interest rate naik, yang pertama ke adjust itu pasti loan, pinjaman-pinjaman yang kalau kita lihat yang indexing ya, let's say plus 5 dari JCI dari BI rate segala macam gitu. Tapi di sisi lain ya, seperti yang Terry tadi mention, ada kenaikan di cost of fund juga, karena deposito juga mau nggak mau kan harus naik karena BI rate juga naik. Efeknya gimana untuk ke bank? Cost of fund udah pasti naik. Untuk loan sendiri, untuk loan rate pasti naik. Tapi ini akan take time karena tendensinya itu bank-bank kita ini masih, terutama untuk corporate loan ya teman-teman, ini masih mereka ini masih ngasih fixed rate untuk suatu periode gitu. Jadi mereka ngitung let's say loan-nya untuk 3 tahun gitu. Berarti mungkin kita kasih rate-nya segini, kita saklekin di segitu dulu. Jadi kebanyakan ini masih pas pada saat mereka baru mungkin mereka mau refresh loan-nya mereka, atau mungkin mereka mau take up new loan, ini yang akan kena reprice ya. Sebenarnya sih lebih ke sana sih kita lihat ya. Jadi sekarang kalau dibilang dengan kenaikan BI rate yang lumayan cepat ini, itu efeknya ke banking gimana? Pasti semuanya telat dibanding dari deposito rate deposito rate dan loan growth loan rate ini juga pasti semuanya agak telat ya, karena ini BI rate ini kenaikannya cepat banget. Tapi sooner or later sih pasti akan adjust, dan pasti nanti akan ada balance baru, karena yang dilihat dari banker ini juga suatu kepastian dari interest rate untuk balik lagi mereka nentuin pricingnya mereka sih. Jadi emang akan ada lagging periodnya ya untuk adjustmentnya. Oke. Yeah. Nih Kak Adi, kan belakangan ini kayaknya ada yang rame nih ya. Kemarin Bu Sri Mulyani itu ada di banking forum itu, dia bilang nih, kalau ngomong soal suku bunga naik, itu banking itu sekarang ibaratnya sedang nari-nari di atas penderitaan orang tuh. Mungkin teman-teman di sini ada yang sempat dengar. Nah, kalau dari situ kan mungkin orang-orang mulai nafsirin nih, apakah ini Bu Sri Mul akan mulai mengatur NIM, net interest margin untuk perbankan nih ke depannya. Nah, kalau Kak Adi, pendapatnya gimana nih? Menurut Kak Adi gimana? Oke, mungkin jadi pertama mungkin kita bicara dari komentarnya sendiri ya, dari lensanya Bu Menteri sendiri gitu. Of course kan kalau kita lihat dari sisi pemerintah itu kan proyeksi dan target mereka kan economic growth. Di sisi lain, kalau interest rate naik, economic growth-nya tendensinya turun, karena balik lagi ya,
cost untuk minjam, untuk ekspansi makin mahal. Jadi tentunya ya wajar-wajar aja kalau dia ngomong sesuatu yang kayak gitu, karena interest dia itu adalah untuk ekonomi growth, bukan untuk bankernya cuan gitu, kasarnya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga seperti yang tadi sempat bilang, loan rate ini lama-lama pasti akan adjust ke new reality satu. Terus kedua, yang kita perlu lihat juga sebenarnya nih ya, asset yield, which is loan rate lah ya, untuk bank-bank ini kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai sekarang itu udah turun, trennya turun. Tapi yang perlu kita cermatin ya, kenapa dia turun gitu. Di sisi lain asset yield-nya turun, tapi non-performing loan-nya juga turun. Jadi aset quality-nya sebenarnya jauh lebih baik dibandingin yang kita alami sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya marginnya tinggi, tapi risk-nya juga tinggi. Jadi setuju nggak kalau teman-teman kalau sekarang suatu rate ini adalah suatu cerminan dari risk yang juga harus bank ambil gitu sebenarnya. Jadi sekarang karena risk-nya sudah makin rendah, NPL sudah makin rendah, ya berarti kan jadinya kan itu wajar-wajar aja kalau mungkin gue gitu sebagai debitur gitu ngomong kayak turunin dong rate-nya, udah minjem 5 kali nih, udah apa nggak ada yang bayar macet nih, biasa kasih 12%, kasih dong 10% gitu. Wajar nggak sih kalau gitu kan, udah ada trust yang build dan bank itu mau ngasih lebih rendah. Jadi itu suatu yang wajar. Jadi sebenarnya sih jadi view-nya NIM-nya diatur apa enggak, sebenarnya yang ujung-ujung yang akan ngomong itu market sih. Market mechanism akan bicara sendiri sih. Kalau gue lihatnya apa, maksudnya kayak ya at the end of the day it's the risk adjusted return ya yang harus banker-banker ini take untuk supaya juga mereka masih bisa untung gitu. Sebenarnya itu, dan balik lagi mungkin tadi ada pertanyaan soal asset quality, mungkin agak ke skip tadi ya. Untuk ekspansi ini dan dengan asset quality sekarang sih pribadi nggak terlalu khawatir ya, karena satu balik lagi tadi NPL-nya sudah well controlled, even during COVID juga NPL kita nggak semeledak gimana, walaupun ini pasti juga dibantu oleh regulator ya, dengan OJK, restructuring loan segala macam. Tapi di sisi lain juga ya secara struktural data akses kita jauh lebih bagus, eligibility borrower itu lebih bagus, dan tentunya bank juga risk mechanism-nya sudah jauh lebih bagus ya. Jadi ini sih harusnya sih membantu untuk mitigate risk yang kalau kita ngomong aset quality-nya biasanya kalau lagi ekspansi gede-gedean aset quality blow up gitu. Kita sih ngelihatnya this time around sih should be better ya, apalagi kita fresh off dari COVID gitu, orang tendensinya untuk lebih hati-hati. Wah, insightful banget nih. Jadi walaupun nanti untuk lending rate-nya akan dinaikin, tapi itu dari segi aset quality itu juga akan improve kan ya. Nggak seperti kalau kita flashback pas COVID, itu suku bunga rendah, tapi itu resiko untuk gagal bayarnya itu lebih tinggi ya kan. Ya makanya pas saat itu juga kan loan growth-nya juga nggak ada. Sekarang kita mulai lihat loan growth juga ada. Ya balik lagi gitu. Eligibility-nya debitur tuh seperti apa sih? Itu kan sesuatu yang pasti dilihat oleh risk management-nya bank. Wah, malam ini berasa kuliah malam nih. Belajar banyak banget dari Kak Adi. Mungkin di sini teman-teman yang udah nggak sabaran nih, mungkin nanya. Jadi dari sekian banyak yang kita ceritain dari banking ini, apa sih yang jadi topics buat Kak Adi dan buat Trimegah nih, buat researchnya Trimegah untuk tahun ini? Antara mungkin for big bank atau ada insight apa nggak dari Kak Adi? Oke, mungkin kita start dari topik kita ya. Kayak tadi kan kita sempat mention ada kita memang lebih suka ke consumer based loan, karena menurut kita balik lagi nih, kalau kita ngomong NIM mau diatur apa segala macam, loan rate nggak bisa naik gitu. Ini pasti akan ada efeknya kan, terutama yang pasti paling sensitif kan yang satu yang paling eligible, which is corporate kan.
Sementara kalau consumer slash UMKM, hitung-hitungannya bukan soal setahun bayar 11% atau 11,5%, tapi lebih ke per bulannya berapa, gue bisa bayar segitu apa enggak dengan bisnis gue sekarang gitu. Jadi mereka, of course, pemikirannya tuh agak beda di situ. Jadi pastinya untuk adjusting rate ini secara nggak langsung, selama prospek ekonominya bagus dan mereka bisa nutupin, ya pasti akan selalu ada marketnya di sana.